Menteri Pak Purbaya. Belakangan ini lagi viral banget sama menteri yang satu ini. Pastinya harusnya kalian tahu lah siapa dia. Nah, yang gue lagi mau bahas di sini adalah tentang yang katanya kalau misalnya penghasilan lo di bawah 10 juta, maka lo nggak kena pajak. Itu sebenarnya statementnya nggak sampai 100% kalian harus telan bulat-bulat. Karena balik lagi, yang namanya cara perpajakan, itu kalian harus lihat dulu aturan yang berlaku pada saat peraturan ini dibuat. Nih, kita langsung aja ya. Peraturannya itu ada di PMK 10 tahun 2025. Dimana sebenarnya peraturan ini tuh udah lama banget sih kalau dilihat masa berlakunya itu. Karena peraturan ini sebenarnya dibuat pada saat zamannya Ibu Sri Mulyani. Dimana peraturan ini diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2025. Nah, jadi buat kalian mungkin yang baru-baru heboh tentang pernyataan dia yang 10 juta, gaji karyawan itu tidak dipotong BPH-nya, itu nggak sepenuhnya benar ya. Yuk kita langsung masuk ke segmen berikutnya mengenai detail pembahasan peraturan PMK ini. Oke, yang pertama kali lu pada harus perhatiin adalah lihat dulu nih industrinya. Karena nggak semua orang bisa pakai tarif di mana pajaknya itu ditanggung sama pemerintah. Nih, contoh-contoh industrinya gue baca ya. Yang pasti kalau misalnya kalian tahu itu ada industri batik, benang, tekstil, dan juga keperluan rumah tangga. Tapi beberapa hal ada juga di sinilah. Tapi gue nggak terlalu sebutin. Buat kalian yang mau tahu detailnya, buka aja lampiran PMK 10 tahun 2025 itu. Nah, setelah kalian lihat industrinya, kalian harus lihat juga kriteria pegawainya ini nih. Kalau misalnya penghasilan teratur dan tidak teraturnya itu maksimalnya 10 juta, maka barulah si karyawannya itu diperbolehkan menggunakan insentif yang ditanggung pemerintah ini. Oke? Jadi kalau misalnya lu lembur, anggapannya dapat lemburan seharga 1 juta lah. Gaji lu 10 juta. Nah, kalau secara aturan ini, berarti kan lu nggak boleh manfaatin insentifnya pemerintah dong. Nah, kalau lihat di lampirannya itu dibilang bahwa dia bisa tetap memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah ini. Nah, jadi menurut gua agak lumayan bentrok nih satu dengan yang lain. Tapi biasanya gue akan mengikuti yang ada di lampiran. Karena lampiran itu merupakan contoh yang sudah tanda kutip terjadilah disimulasikan oleh si Kemenku atau Kementerian Keuangan. Oke, jadi intinya adalah yang gue bisa simpulin di sini, kalau misalnya kalian kontraknya itu tertulis 10 juta dan lemburannya sampai mungkin 50 juta, tetap lo bisa memanfaatkan insentif ini. Lalu kasus yang berikutnya, kalau misalnya anggapannya di akhir tahun terjadilah lebih bayar. Nah, kalau zaman dulu sebelum adanya aturan ini, maka dikembalikan ke karyawannya. Tapi dengan pajak ditanggung pemerintah ini atas lebih bayar tersebut, maka lu tidak perlu membayarkan balik ke karyawannya. Nah, case yang ketiga, ini case-nya juga lumayan cukup antik nih menurut gua. Jadi, anggapannya gaji lu secara kontrak ditulis 11 juta. Tapi Januari, Februari, Maret, lu dianggap ibaratnya mungkin melakukan kesalahan ataupun tidak disiplin. Nah, gaji lu dipotong 1,5 juta. Maka gaji lu yang 9.500.000 dari bulan Januari sampai Maret itu tidak bisa memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah sampai dengan akhir tahun. Karena secara kontrak pun tertulis bahwa gaji lu itu 11 juta. Otomatis tidak bisalah memakai insentif ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari peraturan ini gue merasa loophole-nya lumayan cukup banyak nih. Jadi, coba deh kalian pikir. Kalau misalnya adalah anggapannya seorang direktur, nah dia gajinya, dia udah tahu nih prediksinya dia harusnya digaji 200 juta. Baik lagi ya, tetap kalian harus tahu nih industrinya. Jangan sampai industrinya misalnya jasa keuangan ataupun jasa konsultasi itu memanfaatkan tarif ini, maka siap-siap aja lu pasti diperiksa sama kantor pajak. Oke, balik lagi tentang yang direktur, dia sudah tahu gaji 200 juta, maka yang akan dilakukan adalah kalau gue jadi direkturnya, pastinya gue bakalan tulis kontrak gue gajinya itu cuma 10 juta. Nah, habis itu di bulan-bulan, ya anggapannya bulan April lah mungkin, gaji gue naikinnya 200 juta. Maka pajaknya bisa dong ditanggung sama pemerintah. Bener gak? Tetapi, menurut gue ya, loophole-nya ini memang kalau secara perusahaan tetap aman. Tapi ketika dia, si direktur melakukan pelaporan SPT pribadinya di akhir tahun 2025 nanti, yang akan dilaporkan di masa pajak April 2026, nah hati-hati nih ketika kalian laporin SPT pribadinya. Pastinya akan kurang bayar super gede. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Nah, jadi sebenarnya dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, kalau misalnya gaji lu 10 juta secara kontrak dan juga industrinya termasuk di dalam yang ada di peraturan ini, maka lu bisa nih manfaatin insentif ini. Yang kedua, jadi kalau misalnya bagi karyawan yang
gajinya di atas 10 juta, ya pastinya nggak ada keuntungan apapun. Karena seperti biasa aja, kalian akan dipotong PPh tanpa ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir, buat kalian yang bekerja di industri ini, coba ya dikonsultasiin sama HRD-nya. Jangan sampai HRD-nya nggak tahu nih kalau misalnya gaji kalian di bawah 10 juta, itu nggak kena pajak. Oke, itu aja video gue kali ini. Terus berkarya sampai waktunya check out dari bumi.